Halo rekan-rekan, kenalkan saya Baskara Ngemilang, biasa dipanggil Bagas. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memandu diskusi dengan salah satu rekan saya, yaitu adalah Mbak Tiara. Di sini kami berdua adalah psikolog review clinician. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas topik yang gak kalah serunya tuh, yaitu topik meningkatkan kualitas interaksi dengan keluarga di waktu yang sempit. Oke, nah sebelum kita mulai, mungkin teman-teman boleh nge-subscribe, share, dan juga like konten ini ya. Nah, oke nih Mbak. Sekarang mungkin kita bisa ngebahas ya. Sekarang kalau misalkan kita lihat nih Mbak di fenomena kita sehari-hari gitu kan, terutama untuk teman-teman juga rekan-rekan yang berprofesi sebagai nakes gitu kan, maksudnya kita kan pasti memiliki jabatan bekerja yang cukup padat ya, dan juga di dalam keluarga itu sendiri, di tiap anggota keluarga kita kan pasti memiliki kesibukannya masing-masing gitu ya, variatif dan lain dan seterusnya gitu ya. Nah, sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini, kita tuh sebenarnya masih bisa nggak sih Mbak untuk ngejaga atau at least maintain deh mempertahankan kualitas interaksi kita nih dengan anggota keluarga kita di waktu yang sempit. Iya, iya. Dengan banyaknya keterbatasan gitu ya, baik itu keterbatasan waktu maupun ruang gerak, jawabannya yang pasti bisa banget gitu. Karena kualitas interaksi itu nggak cuma dilihat dari banyaknya waktu yang ada gitu, tapi seberapa maksimal sih, seberapa optimal sih kita menggunakan waktu tersebut gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa dilihat gimana sih kita ngemanfaatin si waktu itu ya Mbak ya. Jadi nggak Betul cuma sekali. dari ketersediaan si waktunya ini, kuantitas si waktunya ini, tapi kita ngelihat lagi secara kualitatif ya, secara kualitas gitu ya. Sebenarnya lebih penting si kualitas ini dulu sendiri. Jadi sebenarnya bisa ya Mbak ya. Bisa banget. Oke, nah kalau misalnya kayak gitu Mbak, kalau misalnya tadi bisa, kira-kira ada nggak Mbak yang menurut Mbak nih apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk kita setidaknya nge-maintain dan juga ningkatin tuh kualitas itu. Oke, salah satu caranya gitu ya untuk meningkatkan kualitas interaksi, biarpun waktu yang dimiliki yang sempit itu, yang paling pertama adalah be present. Di present ya. Be present. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang sudah menonton episode 4 mengenai teknik mindfulness, Nonton tuh ya. ya tonton tuh ya. Kalau misalnya belum nonton, tonton dulu. Nah, teknik mindfulness itu kan memberikan contoh gitu bahwa kita harus berada, baik itu perasaan, pemikiran kita itu berada di dalam satu tempat yang sama. Nah, konsep ini juga yang digunakan ketika kita hendak berinteraksi dengan keluarga gitu. Jadi ketika kita misalnya lagi ngobrol nih sama anak, ngobrol sama pasangan, pastikan kita benar-benar fokus gitu lagi di Di situ. present moment. Betul, jadi pikirannya nggak lari kemana-mana, nggak lari Oke, ke oke. pekerjaan, kemudian juga nggak lari ke mungkin gosip-gosip di media Iya. sosial yang isu-isu gitu Iya yang mungkin benar-benar. mengganggu concern kita gitu. Itu sebaiknya kita kesampingkan dulu. Jadi ketika kita lagi ngobrol sama pasangan, full bahwa kita memang berada di situ, kita memang sedang ingin membicarakan topik tersebut dengan pasangan. Ketika berinteraksi dengan anak juga kita benar-benar sepenuhnya tertarik dengan kegiatan yang sedang kita lakukan tersebut gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma ujian dong ya Mbak yang perlu kita being at the present moment ya. Jadi Iya sebenarnya betul. kalau misalnya kita lagi ngobrol sama keluarga, juga lagi interaksi lah sama mungkin sama anak, sama ayah, ibu dan lain seterusnya. Sebenarnya kita juga perlu fokus ya. Jadi Betul. nggak terdistraksi tuh. Secara pikiran juga kita ngemikirin kerjaan lain-lain dan seterusnya. Jadi emang Iya. fokus sama anggota keluarga tercinta kita yang lagi ada di hadapan kita gitu ya. Dan gak sambil megang handphone Nggak sambil juga megang handphone gitu juga kan. ya. Lebih baik karena waktunya sempit juga, handphonenya kita kesampingkan dulu Oke. deh gitu. Nah, kemudian juga kita perlu nih untuk menunjukkan penghargaan sekecil mungkin gitu kepada anggota keluarga. Sekecil apa gitu? Sekecil misalnya kalau kita lagi bikinin teh gitu kan Oke. sama ibu atau sama ayah, say thank you gitu. Terima kasih sudah bikinin teh kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kita punya anak gitu yang masih lebih kecil, dia inisiatif gitu beresin barang-barangnya sendiri, kita bilang makasih ya udah mau bantuin Oh, kayak oke. gitu. Penghargaan sekecil apapun itu perlu gitu untuk diverbalkan, untuk diucapkan supaya anggota keluarga bisa nangkep gitu hal tersebut. Oke, oke. Gitu. Jadi kita juga kadang hal ini ya kadang suka kita lupa ya, Mbak Iya, ya. betul. Kayak kalau misalnya kita berinteraksi sama keluarga juga sebenarnya hal-hal kecil sebagai umpan balik. Sebenarnya itu juga sebenarnya ngaruh ya, sebenarnya juga ngaruh ya ke interaksi kita gitu ya, Mbak. Nah, kemudian juga
kegiatan-kegiatan gitu ya yang bisa banyak sekali gitu alternatif kegiatan juga yang bisa kita lakukan bersama-sama meskipun waktu yang dimiliki misalnya sempit. Contohnya misalnya menonton film bareng gitu, menonton film pendek bareng-bareng, terus habis itu dengerin musik gitu, terus nari-nari bareng, joget-joget gitu. Apalagi kalau Joget-joget ya. misalnya kalau misalnya yang punya anak kecil gitu, kadang kan anak kecil tuh energinya Meluap banyak energi gitu. ya, bener-bener. Itu salah satu cara untuk menyalurkannya tuh yang enjoyable bisa seperti itu juga gitu. Jadi menyenangkan dan juga energinya dia bisa terkuras gitu. Kemudian juga bisa berjalan-jalan di sekitar rumah misalnya bareng-bareng sama pasangan atau sama orang tua atau sama anak, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan juga gitu. Selain itu kalau misalnya memang cenderung lagi nggak ada hal spesifik nih yang mau diomongin gitu, sekedar duduk berdampingan aja gitu, misalnya sama pasangan atau sama adik kakak gitu, terus kita sama-sama sambil scrolling Iya, di media sosial, kemudian barengan gitu ya. kemudian apa yang kita temuin terus kita obrolin gitu, karena kan isu-isu di media sosial tuh kayak nggak pernah habis Iya, gitu kan, bener pasti banget. ada terus Ada gitu. mulu. Jadi habis itu dibahas bareng, itu pun juga bisa, itu pun sudah menjadi salah satu bentuk quality time gitu. Yang penting apa? Yang penting ada terjalin interaksi, terjalin hubungan gitu Oke. antara satu sama lain gitu, nggak bener-bener cuman diem-dieman sendiri. Kayak durasi 10 sampai 15 menit aja tuh itu udah menjadi kalau misalnya memang kita bener-bener present, bener-bener fokus pikiran dan perasaan kita semuanya full ada di situ, fokus kita ada di situ, itu sudah bisa sangat signifikan sekali untuk meningkatkan kualitas interaksi. Oke. Jadi berarti emang hal-hal kecil ini mungkin yang sebenarnya juga sering kita lupa ya Mbak. Jadi maksudnya guna dari poin yang pertama Mbak tadi bilang adalah being at present moment adalah juga gimana kita bisa lebih ngehargain juga ya, nge-appreciate si waktu-waktu kecil ini gitu ya. Betul, betul sekali. Dan juga nggak cuman kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya, kalau yang tadi kan mungkin memang lebih banyak yang sifatnya rekreatif gitu Iya. ya. Kayak nonton, nyanyi gitu. Tapi bahkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah gitu, Oke, iya dilakukan bener-bener. bareng-bareng, itu juga bisa menjadi salah satu ajang untuk meningkatkan quality time. Kayak misalnya, ayo ajak anak cuci mobil gitu. Atau misalnya sekedar Ngepel nyanyi gitu kan bisa ya. iya, heeh. Apalagi kalau misalnya anaknya udah lebih gede gitu, atau misalnya memang di rumah isinya orang dewasa semua gitu, lebih enak udah bisa saling berbagi tugas kayak gitu. Dan itu pun juga banyak sekali gitu manfaat manfaat efek sampingnya gitu, manfaat lainnya gitu. Di antaranya jadi bisa sama-sama saling rely satu sama lain gitu, saling membantu satu sama lain, kemudian juga kita jadi bisa lebih paham gitu kira-kira mungkin anggota keluarga kita perlu dibantu di area mana Ya, kayak benar. gitu. Dan juga kalau misalnya memang misalnya teman-teman tenaga kesehatan gitu ada yang memang punya anak, itu juga sangat bisa untuk mendukung gitu aspek motoriknya, kemudian juga aspek kognitifnya gitu dengan melibatkan dia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya banyak sekali lah gitu hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita we take it for granted, ternyata kalau misalnya dilakukan secara optimal itu sangat bisa untuk meningkatkan kualitas interaksi. Jadi yang pentingnya yang pertama adalah bagaimana kita mindful itu tadi ya. Terus yang keduanya juga akhirnya ketika kita mungkin tadi kalau tadi Mbak Tiara bilang ada yang contohnya mungkin teman-teman nakes yang udah yang punya anak mungkin masih kecil atau mungkin yang di keluarganya juga udah yang udah dewasa semua gitu ya. Sebenarnya kalau yang dewasa juga ada banyak manfaatnya juga dari kita being at present moment kayak gitu. Kalau sama yang kalau kita masih punya anak kecil mungkin tadi ya bisa juga menstimulasi yang juga berpengaruh ke perkembangan dia kayak motoriknya gitu ya. Betul banget. Oke. Terus misalnya juga kita upayakan gitu untuk melakukan interaksi satu sama lain gitu. Kadang kan tricky gitu ya, mungkin memang kita udah biasa gitu ketemu sehari-hari di rumah, tapi kalau kita ingat-ingat lagi kapan ya terakhir kali kita benar-benar melakukan Bener. kegiatan one by one gitu, secara satu persatu sama anggota keluarga gitu, sama masing-masing anggota keluarga, misalnya cuman sama ayah doang atau sama ibu doang gitu, atau sama pasangan doang kayak gitu. Nah itu pun juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa diperhatikan ketika nanti ketika mau memaksimalkan si quality time ini gitu. Jadi
Sekedar ya misalnya udah lama nih nggak ngopi bareng sama bapak gitu di depan di teras rumah gitu, ya lakukan gitu. atau Approach tuh, eh, Mbak. eh, atau bantuin ibu gitu. Eh, atau sekedar jalan-jalan benar-benar cuma berduaan doang sama pasangan, atau kalau misalnya ada yang punya anak lebih dari satu. Nah kadang nih biasanya suka jadi triknya juga nih Mas Bagas buat orang tua gitu, eh untuk untuk mencurahkan waktu Curahkan gitu waktunya satu secara one on one gitu sama anak, sama anaknya sama tiap sendiri anak gitu ya. masing-masing gitu, karena kan tiap anak pasti memiliki preferensi yang juga berbeda-beda kayak gitu. Jadi perlu gitu untuk approach satu persatu. Nggak perlu per satu-satu ya, jadi itu juga bisa penting juga ya, karena kan kita nggak tahu ya kalau misalkan anak kita yang pertama, yang kedua juga kita sembari mengenal dia, mungkin untuk masih kecil anak-anaknya gitu yang jadi lebih kenal, atau mungkin ketika nggak harus ke anak juga, misalkan ke orang tua tadi Mbak Tiara bilang kalau misalkan ya mungkin ya pasti kan ayah sama ibu kita misalkan atau kakak kita kan beda-beda juga ya, jadi kita bisa jadi lebih kenal juga malah justru. Betul, kayak kadang sama keluarga kita merasa udah kenal satu sama lain, tapi kan kita juga perlu mengingat gitu bahwa baik kita maupun anggota keluarga lain tuh terus bertumbuh seiring waktu, mungkin punya perbedaan sudut pandang, mungkin punya perbedaan pemahaman gitu. Nah, kalau misalnya dengan kita lebih mengenal satu sama lain, itu nanti ke depannya ketika misalnya ada konflik-konflik gitu terjadi di dalam keluarga, maka lebih mudah gitu untuk menemukan penyelesaian yang efektif juga. Kita bisa lebih empati juga ya, jadi kita udah tahu lu kenal sama bapak kita, mana kita yang ini yang itu gitu, jadi kita bisa lebih enak juga kita ke Betul, betul. problem solving. Oke. Dan juga yang cukup penting adalah komitmen. Jadi memang penting sekali gitu untuk berkomitmen memaksimalkan quality time yang dimiliki gitu. Jadi ya itu dia tadi, misalnya ya HP-nya dikesampingkan dulu setiap kali sedang lagi ngobrol sama pasangan atau sama anak gitu, atau berkomitmen kalau misalnya kebetulan kita lagi ada di rumah pas jam tidur anak, lagi nggak jaga gitu atau lagi nggak kerja, kita nih yang bacain buku ceritanya kayak gitu. Jadi ketika dilakukan secara rutin gitu, kayak ya dilakukan secara rutin, kayak misalnya kita nggak punya waktu banyak nih sama anak, tapi anak tahu sebelum tidur dia akan dibacain cerita sama orang tuanya, itu udah menjadi suatu hal yang akan menjadi memorable gitu buat dia, dan akan menjadi kenangan yang indah gitu untuk untuk diingat gitu ya. Mungkin kebayang ya ke depan-depannya juga anaknya itu sendiri kalau misalnya udah biasa juga nih sama ibu kalau misalkan sore atau malam mungkin dinyanyiin lullaby song gitu-gitu ya, sehingga juga akan meninggalkan ya good memories juga ke depannya gitu ya. Betul sekali. Oke. Jadi memang ya waktu yang singkat itu bukanlah hambatan lah. Oke, jadi bisa dipahami ya rekan-rekan sebenarnya dari yang udah kita bicarain, terutama dari yang Mbak Tiara tadi udah sangat cukup komprehensif membahasnya kita berdua nih tadi ya. Adalah sebenarnya kita yang kita bisa ambil adalah meskipun kita hanya memiliki waktu yang singkat kayak gitu ya, yang dimana kita lihat secara kuantitasnya juga mungkin nggak selalu kita bisa sering banget gitu ya, tapi sebenarnya terlepas dari hal itu kita bisa berfokus sama kualitasnya kayak gitu ya, dan kualitas ini bisa kita sasar dengan dua faktor tadi yang tadi kita udah bahas dan Mbak Tiara sangat cukup banyak udah sempat menjelaskan, yaitu bagaimana kita being mindful gitu ya, be at the present moment, kita fokus sama interaksi kita gitu ya dengan anggota keluarga kita, dan banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, bisa one-on-one juga, bisa rame-rame kayak gitu ya, bisa dari hal kecil sampai hal-hal yang mungkin perlu persiapan juga ke liburan yang lain. Dan yang terakhir adalah gimana kita bisa berkomitmen untuk melakukan hal tersebut gitu ya, menempatkan hal tersebut di semua kesibukan kita kayak gitu. Nah sekarang kita udah sampai nih di akhir dari video kita kali ini Mbak. Sayang banget kalau bisa mungkin kita ngobrol berjam-jam kali ya. Cuma takutnya juga karena seru juga iya, topiknya. karena seru banget topiknya kan. Cuman mungkin kita sekarang udah sampai akhir ya untuk dari video kali ini. Nah demikian bincang-bincang kita tentang bagaimana meningkatkan kualitas interaksi dengan keluarga di waktu yang sempit dengan Mbak Tiara kayak gitu ya. Nah semoga hal ini dapat bermanfaat gitu ya bagi rekan-rekan dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak ya. Dan oke, tetap semangat gitu ya, jaga kesehatan dan ingat bahwa rekan-rekan gak sendiri. Terima kasih.
YouTube dan podcast ini merupakan bagian dari program Peduli Nakes yang diinisiasi oleh Pion Clinician dan didukung penuh oleh Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli.